1561. Orang-orang dari dunia King Li Dao akan berada di sini dalam 3 hari untuk mengambil sekelompok kultivator. Karena itu masalahnya, dia hanya perlu menunggu di sini selama 3 hari, dan kemudian dia dapat bergegas kembali bersama orang-orang dari dunia King Li Dao. Dengan mengingat hal itu, Lu Ye menoleh dan melihat Li Sang dan Yaya berdiri di depan sebuah kios, satu besar dan satu kecil, memegang sesuatu di tangan mereka, pipi menggembung, makan dengan gembira. Lu Ye berjalan ke atas dan menemukan bahwa kios itu sepertinya menjual sesuatu seperti tanghulu, tetapi buah di tanghulu itu jelas bukan buah biasa, melainkan sejenis buah roh berwarna merah cerah. Yang besar dan yang kecil makan dengan sangat cepat, dalam beberapa gigitan, mereka menghabiskan satu tusuk sate, dalam beberapa gigitan, tusuk sate lagi. Saat Lu Ye datang, keduanya memegang tusuk sate di tangan mereka. Lu Ye sedikit bingung, itu normal bagi Yaya untuk menjadi seperti ini, dia hanya seorang anak kecil, tetapi mengapa Li Sang seperti ini, dan dia adalah jiwa, apakah boleh makan hal-hal ini? Seolah memperhatikan tatapan Lu Ye, wajah Li Sang agak merah, dia sengaja menghindari menatapnya, dan makan lebih banyak. Pemilik kios di seberang mereka berseri-seri dengan gembira. Dalam sekejap, tanghulu dimakan bersih oleh Li Sang dan Yaya, pemilik warung berkata. 362 batu roh bermutu tinggi. Barang-barang yang dia jual tidak terlalu populer, terutama karena harganya sedikit mahal. Dia menjual beberapa batang setelah beberapa hari, tetapi dia tidak menyangka 2 pelanggan besar akan datang dan membeli semuanya. Dia tentu saja senang. Li Sang dan Yaya menjilat noda gula di bibir mereka bersama-sama, lalu menoleh ke arah Lu Ye. Lu Ye sedang melihat sekeliling, ketika dia bereaksi, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi kaku. Mereka jelas ingin dia membayar tagihan. Tapi mereka sudah berada di alam konstelasi, siapa yang akan memiliki batu roh? Sejak dia naik ke alam konstelasi, Lu Ye meninggalkan barang-barang yang tidak dia butuhkan di perbendaharaan Sekte Darah Giok. Yaya tidak punya apa-apa, dia tidak berharap dia membayar tagihan, dan Li Sang sepertinya tidak punya apa-apa seperti cincin penyimpanan. Tapi dia bisa menggunakan hal lain untuk membayar tagihan, seperti Spirit Tracer atau Spirit Pill. Tapi kultivator terkuat di alam King Feng hanyalah True Lake. Spirit Tracer Lu Ye semuanya tingkat atas, bahkan jika dia mengeluarkannya, orang-orang di alam King Feng tidak akan dapat menggunakannya, apalagi Spirit Pill. Spirit Pill yang dapat digunakan oleh alam konstelasi, kultivator True Lake tidak akan berakhir dengan baik jika dia meminumnya. Dia tidak mungkin makan dan lari, kan? Pemilik kios tampaknya dapat melihat dilema Lu Ye dan wajahnya menjadi gelap. Pelanggan yang terhormat, jika Anda tidak membayar makanan Anda di Clear Breeze City, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk menyambut kedatangan para kultivator hebat dari alam atas 3 hari kemudian, keamanan di Clearwind City bisa dikatakan sangat ketat. Siapapun yang berani menimbulkan masalah akan dihukum mati. Oleh karena itu, meskipun banyak kultivator berkumpul di Clearwind City saat ini, tidak ada yang berani melanggar aturan. Tunggu sebentar, kata Lu Ye, sosoknya berkedip dan menghilang. Pemilik warung itu tercengang. Meskipun tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, itu masih di tingkat Cloud River. Namun, dia tidak bisa melihat bagaimana Lu Ye menghilang. Dia segera mengerti bahwa tingkat kultivasi Lu Ye jauh lebih tinggi darinya, dan kemungkinan besar adalah kultivator True Lake Realm Puncak. Pada saat yang sama, di sisi barat kota King Feng, di perkemahan Sekte Zhengyang, pemimpin Sekte Zhengyang, Su Sang, melihat ke samping dengan ekspresi serius. Di sampingnya adalah para tetua dari Sekte Zhengyang. Pada saat ini, semua tetua menonton dengan gugup. Di depan orang-orang ini, ada seorang wanita berusia 20-an yang duduk tegak. Wajahnya merah dan uap panas mengalir dari tubuhnya. Dia tampak seperti dia akan dimasak. Di sampingnya, ada 2 kultivator yang berpakaian seperti kultivator medis yang sedang merawat lukanya. Setelah memuntahkan darah, kondisi wanita itu sedikit membaik, tapi itu saja. Bagaimana itu? Su Sang bertanya dengan gugup. Salah satu kultivator medis menggelengkan kepalanya dan berkata, Su Yue terluka oleh api yang. Jika api yang tidak dihilangkan, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Namun, Master Sekte dapat yakin bahwa hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Selama kita membawanya kembali dan perlahan pulih, dia pasti akan pulih dalam waktu setengah tahun. Mendengar ini, Su Sang tidak terlihat senang. Sebaliknya, tubuhnya bergoyang seolah disambar petir. Setengah tahun. Para kultivator dari dunia atas akan tiba dalam 3 hari. Persaingan akbar dunia ini juga berjalan lancar. Bagaimana mereka bisa membuatnya dalam setengah tahun? Para kultivator dari dunia atas hanya akan datang ke alam King Feng setiap 10 tahun sekali. Persaingan akbar ranah ini juga diadakan setiap 10 tahun sekali. Menurut aturan yang ditetapkan oleh para kultivator dari dunia atas, persiapan telah dimulai setengah tahun yang lalu. 3 level Spirit Stream, Cloud River, dan True Lake akan bersaing. Pada akhirnya, 10 besar dari setiap level akan dipilih. Sebanyak 30 orang akan dapat pergi bersama para kultivator dari dunia atas untuk berkultivasi di dunia atas.
Di alam King Feng, Sekte Zeng Yang dapat dianggap sebagai salah satu sekte utama. Namun, pada generasi ini, para murid dari level Spirit Stream dan Cloud River tidak bekerja dengan baik. Hanya Zhu Yue dari True Lake Realm yang muncul. Dia memiliki peluang tinggi untuk bersaing memperebutkan posisi 10 besar. Pada akhirnya, dia terluka dalam pertempuran barusan. Jika itu cedera biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, cedera Zhu Yue sangat serius. Tidak ada kemungkinan dia terus berpartisipasi dalam Grand Competition. Diterima di dunia atas untuk berkultivasi adalah impian semua kultivator di alam King Feng. Untuk sekte para pemenang, itu adalah kehormatan yang langka. Mereka tidak hanya dapat memperoleh sumber daya yang kaya dari para kultivator dari dunia atas, jika murid-murid mereka dapat memantapkan diri mereka di dunia atas di masa depan, mereka juga dapat membayar kembali sekte tersebut. Oleh karena itu, sekte utama alam King Feng sangat mementingkan kompetisi akbar ini. Dapat dikatakan bahwa setiap murid yang memiliki peluang untuk menang akan menerima pengasuhan dan harapan yang besar. Zhu Yue hanya selangkah lagi dari kemenangan terakhir. Pada akhirnya, dia jatuh di sini. Secara alami, Susang dan kelompok tetua patah hati. Sekte Master, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa menunggu 10 tahun ke depan. Untungnya, Zhu Yue masih muda. Bahkan jika 10 tahun berlalu, dia tidak akan kehilangan kualifikasinya, seorang tetua menghibur. Ekspresi Zhu Sang pahit. Memang, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Sekte Zeng yang tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Mereka hanya bisa menunggu 10 tahun ke depan dan berharap murid-murid mereka akan tampil lebih baik. Apakah Anda memerlukan bantuan? Suara asing tiba-tiba terdengar. Kelompok itu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka semua terkejut. Ini karena seorang pemuda asing muncul di sini tanpa mereka sadari. Seolah-olah dia telah berdiri di sana sepanjang waktu. Namun, sebelum dia berbicara, tidak ada yang memperhatikannya. Segera, seorang kultivator True Lake tua berteriak dengan marah. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah Sekte Zeng Yang? Namun, pemuda itu sepertinya tidak mendengarnya. Dia hanya memandang Susang dan berkata, aku bisa menyembuhkannya, tapi aku butuh beberapa batu roh. Batu roh bermutu tinggi. Penatua yang berbicara sebelumnya berkata dengan tegas. Bocah bodoh, beraninya kamu berbicara dengan sombong. Turunkan dia. Dua kultivator medis yang merawat Zhu Yue sebelumnya adalah dua kultivator medis terkuat di sekte tersebut. Mereka terkenal di seluruh alam angin jernih. Namun, bahkan mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa Zhu Yue. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini memiliki pedang di pinggangnya. Dia tampak berpengalaman dan berpakaian seperti kultivator senjata. Bagaimana dia bisa tahu cara menyelamatkan orang? Atas perintahnya, para kultivator Sekte Zeng yang hendak bergerak. Namun, Susang mengangkat tangannya. Semuanya, berhenti. Dia menatap Lu Ye dan berkata dengan suara rendah. Kamu tahu bagaimana cara menyelamatkan orang? Aku bisa menyelamatkannya. Lu Ye memandang Zhu Yue dan mengamatinya dengan akal ilahi. Dia sudah tahu situasi di tubuhnya. Jika bukan karena dia membutuhkan batu roh untuk membayar, dia tidak akan repot-repot ikut campur. Untuk berpikir bahwa dia, seorang kultivator konstelasi tahap akhir, suatu hari harus khawatir tentang batu roh. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Itu benar-benar kasus seorang pahlawan yang bingung dengan uang. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya dalam setengah hari, maka itu tidak ada artinya. Susang melanjutkan. Setengah hari kemudian, Zhu Yue akan berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Aku tidak butuh setengah hari. Saat Lu Ye mengatakan ini, dia langsung berjalan ke Zhu Yue dan menepuk pundaknya. Susang secara naluriah ingin menghentikannya, tetapi dia tidak dapat menahan diri. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa melihat latar belakang Lu Ye. Apalagi, Lu Ye terlihat begitu tenang dan nyaman, seolah dia sangat percaya diri. Sekte mereka sudah kehabisan ide. Karena pihak lain begitu percaya diri, tidak ada salahnya mencobanya. Lu Ye bahkan tidak mengedarkan kekuatan spiritualnya. Dia hanya sedikit mengaktifkan kekuatan pohon bakatnya dan memindainya sepanjang aliran kekuatan spiritual di tubuh Zhu Yue. Setelah pohon bakat mengalami 3 transformasi, Lu Ye tahu bahwa pohon bakat tidak hanya dapat membakar kotoran yang menyerang tubuhnya, tetapi juga dapat membakar kotoran di tubuh orang lain. Namun, dia masih perlu mengendalikannya dengan hati-hati, agar tidak menyakiti orang lain alih-alih menyelamatkan mereka. Situasi Zhu Yue tidak lebih dari api yang memasuki tubuhnya. Bahkan jika kekuatan lain menyerang tubuhnya, pohon bakat secara alami dapat membakar semuanya. Awalnya, di bawah perawatan 2 kultivator medis, kondisi Zhu Yue sedikit membaik, tetapi itu hanya sedikit perbaikan, tetapi pada saat ini, dengan telapak tangan Lu Ye, pipi Zhu Yue yang memerah dengan cepat kembali normal, dan ekspresinya yang sulit menjadi tenang. Tubuh awalnya yang panas tidak lagi memiliki kelainan sedikit pun. Para kultivator dari Sekte Zeng yang tercengang. Meskipun mereka tidak tahu persis situasinya, mereka tahu dari perubahan Zhu Yue bahwa metode Lu Ye efektif.
Tapi, bagaimana ini mungkin? Metode seperti itu sungguh menakjubkan. Kultivator medis khususnya melihat dengan sekuat tenaga, mencoba menemukan beberapa petunjuk, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Lu Ye dengan santai mengeluarkan spirit pil dan mengikis beberapa bubuk pil darinya. Dia mencubit mulut Su Yue dan dengan lembut meniup bubuk pil ke mulutnya. Baru kemudian dia mundur 2 langkah dan berkata, "Istirahatlah sebentar, kamu harus baik-baik saja." Para kultivator dari Sekte Zeng yang tercengang. Setelah beberapa saat, Su Sang memerintahkan 2 kultivator medis. "Periksa dia." Kedua kultivator medis itu sepertinya baru saja terbangun dari mimpi. Mereka bergegas maju dan memeriksanya. Keduanya kaget. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, "Master Sekte, Su Yue, dia baik-baik saja." Mereka memandang Lu Ye, yang berada di samping, dan hampir terkejut. Su Sang tertawa keras. Kekesalannya sebelumnya tersapu, dan dia menatap Lu Ye. "Rekan Taois." Lu Ye mengulurkan tangannya. "Hadiahku." Kata-kata Su Sang terputus, tapi dia tidak peduli. Dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan. Kemudian, dia mencari sekelompok tetua di dekatnya, dan menuangkan semua batu roh yang dia miliki ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Lu Ye. Lu Ye mengambilnya tanpa sepatah kata pun. 1562. Master Sekte, Su Yue sudah bangun. Kultivator medis tiba-tiba berseru. Su Sang dengan cepat maju untuk memeriksa. Benar saja, Su Yue perlahan membuka matanya. Dia tidak terlihat terlalu lelah atau lemah. Sebaliknya, matanya penuh energi. "Yue, bagaimana perasaanmu?" Su Sang bertanya dengan gugup. Su Yue berkata, "Aku baik-baik saja. Siapa yang baru saja menyelamatkanku?" Meskipun dia sedikit tidak sadar, sebagai seorang kultivator, dia masih bisa merasakan sesuatu. Dia tahu bahwa orang yang menyelamatkannya bukan dari Sekte Zeng Yang. Ini sesama kultivator. Su Sang menoleh ke belakang saat dia berbicara, tetapi Lu Ye tidak terlihat di manapun. Tidak ada yang memperhatikan saat Lu Ye menghilang, seperti bagaimana dia tiba-tiba muncul. Di depan kios pinggir jalan, Lu Ye bergegas kembali untuk membayar tagihan pemilik kios. Kemudian, dia mengajak Li Sang dan Yaya untuk berkeliling. Dia memiliki banyak batu roh, jadi dia tidak takut pada mereka. Saat mereka lewat, Li Sang membeli banyak pernak-pernik untuk Yaya dan mendandaninya dengan indah. Dia juga membeli beberapa set pakaian baru untuknya. Setelah berganti pakaian baru, Yaya terlihat semakin manis. Lu Ye bosan saat dia mengikuti mereka berdua. Dia berharap Jade Moonstar Beast akan muncul di depannya dan bertarung. Setengah hari kemudian, mata Lu Ye berbinar karena seseorang menghalangi jalannya. Itu adalah seorang penatua dari Sekte Zeng Yang. Menilai dari postur tubuhnya, dia jelas ada di sini untuk menemukannya. "Apa masalahnya?" Lu Ye bertanya. Penatua membungkuk terlebih dahulu dan kemudian berkata, "Maafkan saya karena mengganggu Anda. Master Sekte dari Sekte Zeng yang berterima kasih atas anugerah penyelamatan Anda, jadi dia secara khusus memerintahkan kami untuk menemukan Anda. Silakan datang dan menginap di perkemahan Sekte Zeng yang selama sementara waktu." Lu Ye sangat senang. Orang dari Sekte Zeng yang ini datang pada waktu yang tepat. Dia mengangguk dan berkata, "Karena ketua sektemu mengundangku, maka pimpin jalan." Dia menatap Li Sang. "Ayo pergi bersama." Li Sang mendengus. "Pergilah sendiri. Aku akan mengajak Yaya berkeliling." Dengan itu, dia menarik tangan kecil Yaya dan masuk ke kerumunan. Lu Ye tidak mengerti apa yang begitu menarik tentang tempat di tingkat True Lake. Tetua Sekte Zeng yang berkata, "Jangan khawatir, sesama kultivator. Saya akan segera mengirim seorang murid perempuan untuk mengikuti Nyonya dan putri Anda. Sekte Zeng yang kami akan menanggung semua pengeluaran mereka di kota Qingfeng." Lu Ye mengangguk. "Terima kasih." Pihak lain dengan jelas mengungkapkan niat baik dan bahkan membantunya keluar dari kesulitannya. Lu Ye secara alami tidak perlu menolak. Tetua itu segera mengeluarkan alat komunikasi dan memberikan beberapa instruksi. Baru pada saat itulah dia memimpin Lu Ye ke perkemahan Sekte Zeng Yang. Dia tampak sangat rendah hati di sepanjang jalan. Lu Ye menduga bahwa pihak lain pasti telah memperhatikan sesuatu. Meskipun dia sengaja tidak menggunakan spirit ki-nya dan tidak ingin mengekspos tingkat kultivasinya, pihak lain bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin mereka tidak menyadarinya. Awalnya, ketika dia mengetahui bahwa Lu Ye telah datang, Su Sang segera memerintahkan untuk menyiapkan perjamuan, tetapi Lu Ye tidak berniat untuk hadir. Dia hanyalah sebuah konstelasi, jadi dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan sekelompok kultivator True Lake. Bukan karena dia memandang rendah mereka, tetapi mereka berada di alam yang berbeda dan memiliki pengalaman yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat berbicara satu sama lain. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga memperbaiki beberapa potong batu giok spiritual dan hanya meminta Sekte Zeng Yang untuk menyiapkan ruangan yang sunyi untuknya. Sekte Zeng Yang tidak berani lalai. Lu Ye segera dibawa ke ruangan yang sunyi.
Orang-orang dari dunia Taois King Li baru akan tiba 3 hari kemudian, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di sini selama 3 hari. Adapun Li Sang dan Yaya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Jika dia ingin menemukan mereka, dia bisa mengirim pesan. Menyempurnakan batu giok spiritual dan menyimpulkan prasasti spiritual. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Masih belum ada kabar dari Li Sang. Dia mungkin bersenang-senang dengan Yaya. Di luar ruangan yang sunyi, seorang wanita ragu-ragu. Itu adalah Zhu Yue, yang telah diselamatkan oleh Lu Ye. Saat dia bangun, Lu Ye sudah menghilang. Sekarang dia tahu bahwa penyelamatnya ada di sini, dia secara alami ingin berterima kasih padanya secara langsung. Namun, Lu Ye sedang bermeditasi, jadi dia tidak ingin mengganggunya. Setiap kali setelah mengikuti kompetisi, dia akan menunggu di sini untuk melihat apakah ada kesempatan. Dia bingung, apakah orang di sini benar-benar seorang kultivator dari dunia atas. Alasan mengapa dia memiliki ide seperti itu bukan karena dia melihat sesuatu, tetapi karena itu adalah tebakan Zhu Sang. Meskipun alam King Feng hanyalah sebuah alam di True Lake Realm, karena itu adalah alam bawahan dari dunia Taois King Li, banyak kultivator dari alam ini dibawa ke dunia Taois King Li. Oleh karena itu, para kultivator alam King Feng tidak mengabaikan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Sebelumnya, untuk membantu Zhu Yue pulih secepat mungkin, Lu Ye mengambil ramuan penyembuh dan mengikis sedikit bubuk. Zhu Sang melihatnya dan sangat terkejut. Karena ramuan yang dikeluarkan Lu Ye sangat mirip dengan ramuan yang digunakan oleh para kultivator konstelasi. Ditambah dengan sarana magis Lu Ye, Zhu Sang secara alami memiliki beberapa ide. Dalam keadaan normal, para kultivator dari dunia atas hanya akan tiba di alam King Feng keesokan harinya. Namun, tidak ada yang menetapkan bahwa mereka harus melakukannya. Itu normal bagi mereka untuk tiba beberapa hari lebih awal atau lebih lambat. Saat ini, sudah ada jejak seorang kultivator hebat dari alam atas di Cool Breeze Realm. Dia bahkan datang ke sini untuk menyelamatkan Zhu Yue. Zhu Sang tidak bisa tidak salah paham. Dia bertanya-tanya apakah kultivator hebat dari alam atas ini menyukai Zhu Yue sendiri atau bakatnya dan ingin membawanya ke alam atas. Itu sebabnya dia datang untuk membantu. Namun, apapun situasinya, selalu benar untuk membangun hubungan baik dengan mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia menginstruksikan Zhu Yue untuk mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada Lu Ye secara langsung. Sayangnya, sejak Lu Ye datang ke sini, dia tinggal di kamar yang sunyi dan tidak muncul. Bahkan jika Zhu Yue ingin melihatnya, dia tidak dapat melakukannya. Setelah menunggu beberapa saat, melihat kompetisi putaran berikutnya akan segera dimulai, Zhu Yue hendak pergi. Namun, pada saat ini, pintu ruangan yang sunyi itu tiba-tiba terbuka. Kemudian, wajah muda yang tidak dikenal muncul di hadapannya. Zhu Yue sangat senang dan segera membungkuk. Zhu Yue dari Sekte Zeng yang menyapa saudara laki-laki Tao. Terima kasih atas bantuanmu. Lu Ye meliriknya dan berkata, ikut aku. Saat dia mengatakan ini, dia berjalan keluar. Meskipun Zhu Yue bingung, dia tetap mengikutinya dengan cermat. Segera, mereka keluar dari aula utama tempat ruangan sunyi itu berada. Lu Ye mengaktifkan energi spiritualnya dan membungkusnya di sekitar Zhu Yue, lalu melesat ke langit. Seru Zhu Yue kaget. Dia akhirnya memastikan bahwa pemuda yang terlihat lebih muda darinya ini memang seorang kultivator hebat dari alam atas. Ini karena gelombang energi spiritual di tubuhnya adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu sangat padat dan padat. Bahkan seorang kultivator danau sejati puncak seperti dia sama tidak pentingnya dengan semut di depannya. Keributan ini juga membuat khawatir sekelompok orang dari Sekte Zeng Yang. Namun, ketika mereka keluar untuk menyelidiki, Lu Ye dan Zhu Yue tidak terlihat. Setelah beberapa interogasi, mereka mengetahui bahwa mereka berdua telah menembak ke langit karena alasan yang tidak diketahui. Di udara, Lu Ye terbang dengan cepat ke suatu arah. Dengan perlindungan energi spiritualnya, meskipun Zhu Yue tidak akan berada dalam bahaya, kecepatannya yang mengejutkan masih membuatnya gemetar ketakutan. Apakah ada perubahan mengejutkan dalam jarak 3.500 km? Lu Ye bertanya sambil terbang. Alasan mengapa dia tiba-tiba keluar dari ruangan yang sunyi itu adalah karena dia merasakan beberapa kelainan. Baru saja, dia tiba-tiba merasa bahwa fondasi seluruh alam angin jernih dengan cepat menghilang. Apalagi, ada beberapa gerakan aneh yang datang dari kedalaman tanah. Karena terlalu jauh, para kultivator danau sejati di alam ini tidak dapat merasakannya. Hanya konstelasi seperti dia yang bisa merasakannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia kebetulan melihat Zhu Yue di pintu, jadi dia membawanya untuk menanyakannya. Bagaimanapun, Zhu Yue adalah seorang kultivator dari alam ini, jadi dia seharusnya memiliki pemahaman tentang situasi di sana. Mendengar ini, Zhu Yue membuat beberapa perhitungan dan berkata, tidak ada perubahan yang mengejutkan, tapi ada jurang di sana. Jurang yang dalam, apa istimewanya? Zhu Yue berkata, tampaknya tidak ada yang istimewa. Para kultivator alam ini pernah menyelidiki lebih dalam, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa.
Penyelidikan seorang kultivator danau sejati tidak akurat. Bagaimanapun, kekuatan mereka terbatas. Selain itu, kedalaman tanah adalah area di mana medan magnet mengamuk. Semakin dalam kultivator pergi, semakin besar penindasannya. Tampaknya para kultivator alam ini hanya bisa menyelidiki kedalaman yang terbatas. Apakah orang-orang di dunia King Li Dao menyelidiki? Lu Ye bertanya. Tidak ada kelainan, jadi mereka tidak berani menyusahkan para kultivator hebat dari alam atas, kata Su Yue. Lu Ye mengangguk dan tidak bertanya lagi. Namun, dia yakin pasti ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Saat pertama kali datang ke alam angin jernih, Yaya berkata bahwa ada sesuatu di sana. Namun, topiknya diubah pada saat itu, jadi Lu Ye tidak menyelidikinya. Meliriknya, Su Yue bertanya dengan hati-hati. Saudaraku, bukankah kamu seorang kultivator dunia King Li Dao? Pertanyaan Lu Ye membuatnya menyadari sesuatu. Aku hanya lewat, Lu Ye menjelaskan dengan santai. Lebih dari 3.000 mil, mereka tiba dalam waktu singkat. Benar saja, ada jurang yang sangat besar di sini, seperti celah di tanah. Su Yue belum pulih dari perasaan bepergian dengan kecepatan kilat ketika dia menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat itu. Baru saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya kultivasi Lu Ye. Tetap di sini dan tunggu, perintah Lu Ye. Kemudian, dia melompat ke jurang dan terjun ke bawah. Su Yue tidak berani masuk dengan gegabah, jadi dia menunggu di sana dengan patuh. Saat ini, ada gerakan dari not musik. Setelah penyelidikan singkat, dia menemukan bahwa ayahnya, Su Sang, yang mengiriminya pesan, menanyakan apa yang telah terjadi. Su Yue menjelaskan secara singkat. Su Sang tersenyum pahit dan berkata, jadi, meskipun dia adalah seorang kultivator alam atas, dia bukan dari alam atas. Dia bilang dia baru saja lewat. Kalau begitu selesai. Ada apa, ayah? Kompetisi sudah dimulai. Bagaimana kamu akan kembali? Su Yue tertegun. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sepertinya telah melewatkan kompetisi. Lebih dari 3.000 mil bukanlah apa-apa bagi Lu Ye, tetapi baginya, seorang danau sejati, itu bukanlah jarak yang dekat. Bahkan jika dia bergegas kembali sekarang, dia tidak akan bisa naik ke atas panggung. Di jurang, Lu Ye terus turun. Lambat laun, tidak ada cahaya di sekitarnya, dan medan magnet menjadi lebih kuat. Namun, fondasi alam angin jernih terbatas, jadi medan magnet di sini tidak kuat. Bahkan konstelasi biasa tidak akan terlalu banyak ditekan, apalagi dia memiliki perlindungan dari pohon bakat. Pergerakan dari bawah menjadi semakin jelas. Sepertinya itu adalah suara drum, tapi jika didengarkan dengan seksama, sepertinya itu adalah detak jantung yang aneh, berdebar tanpa henti. 1563. Pada titik ini, pergerakan dari kedalaman tanah terlihat sangat jelas. Banyak kultivator danau sejati di alam angin jernih merasakannya dan semuanya terkejut. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Di jurang, Lu Ye masih masuk lebih dalam. Jurang itu sangat dalam. Awalnya lebar, tapi semakin jauh dia pergi, semakin sempit. Setengah jalan, hampir tidak mungkin bagi orang untuk lewat. Tidak ada jalan ke depan. Lu Ye hanya bisa mengeluarkan pansan saber miliknya dan menerobos rintangan di depannya. Setelah jarak yang tidak diketahui, Lu Ye tiba-tiba merasa rintangan di depannya kosong. Aura panas menghambur ke arahnya dan dia jatuh ke suatu tempat. Sejauh mata memandang, magma di sini bergulung dan mengalir. Gelembung dengan berbagai ukuran muncul dari magma dan terus meledak tanpa henti. Tempat ini adalah inti dari Clearwind Realm. Bahkan jika alam angin jernih hanyalah alam True Lake Realm, lingkungan di sini sangat keras. Itu bukanlah tempat di mana para kultivator biasa bisa tinggal. Belum lagi medan magnet asal yang kacau, bahkan panas terik pun tidak bisa dilawan oleh non-rasi bintang. Namun, Lu Ye seperti angin musim semi. Jika dia mau, dia bisa mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk melahap panas terik dari segala arah dan menyimpannya di pohon bakat sebagai bahan bakar. Namun, ini akan menjadi kerugian bagi dunia. Apalagi panas terik di sini tidak terlalu tinggi. Bahkan jika Lu Ye melahapnya, manfaatnya akan terbatas. Suara dentuman menjadi semakin jelas. Itu berasal dari lahar. Berdiri di sini, perasaan dasar alam mengalir dan menghilang menjadi lebih jelas. Seolah-olah ada jurang maut di bawah lahar, dengan gila-gilaan melahap dasar alam. Mungkinkah hal semacam itu? Lu Ye punya beberapa tebakan, tapi sebelum dia melihatnya, dia tidak bisa membuat penilaian. Tanpa ragu, dia melemparkan dirinya ke lahar. Pohon bakat melindunginya dan akar tak terlihat melilitnya, mengisolasi lava yang membara di luar. Lu Ye terus masuk lebih dalam. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening karena merasakan kekuatan hidup yang aneh dari kedalaman lahar. Mengikuti kekuatan hidup, Lu Ye segera tiba di sumber kelainan tersebut. Melihat dengan penuh perhatian, apa yang muncul di depannya adalah telur yang tingginya sekitar 10 meter. Bentuknya lonjong dan kulit telurnya tampak seperti batu. Namun, itu jelas bukan batu asli. Permukaan kulit telur dipenuhi dengan pola yang rumit. Saat fondasi Coolbreeze Realm terus dilahap, pola di permukaan kulit telur juga terus berkedip.
Vitalitas di dalam telur juga terus meningkat. Itu benar-benar hal itu. Begitu Lu Ye melihat benda seperti telur ini, dia tahu bahwa tebakannya benar. Lagi pula, di dunia ini, hanya benda ini yang akan menggunakan fondasi domain untuk menetaskan keturunannya sendiri, itu adalah binatang pemakan dunia. Binatang pemakan dunia adalah binatang bintang yang sangat aneh. Secara umum, monster bintang tidak terlalu menjadi ancaman bagi dunia. Terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, kebanyakan dari mereka hanya hidup di langit berbintang. Ini karena monster bintang tidak tertarik pada alam tingkat rendah, dan berbahaya untuk menyinggung alam tingkat tinggi. Namun, tidak semua monster bintang seperti ini. Selalu ada beberapa monster bintang yang menjadi ancaman besar bagi dunia. Sama seperti Heaven Desire Demonic Spider yang pernah ditemui Lu Ye sebelumnya, binatang bintang semacam itu membutuhkan sejumlah besar daging dan darah sebagai media untuk reproduksi, jadi begitu tiba waktunya bagi mereka untuk bereproduksi, mereka akan mencari domain yang cocok dan menyerang. Penghancuran banyak alam tanpa alasan terkait erat dengan binatang bintang semacam ini. Binatang pemakan dunia tidak membutuhkan daging dan darah sebagai media untuk bereproduksi, tetapi ia perlu melahap dasar alam sebagai nutrisi. Oleh karena itu, perlu menemukan dunia dengan vitalitas dan fondasi. Setelah menemukan alam yang cocok, Realm Devouring Beast akan menempatkan telurnya di dalam alam tersebut dan diam-diam melahap sumber daya alam sehingga keturunannya bisa menetas. Proses ini sangat rahasia dan secara umum, sangat sulit untuk ditemukan. Ketika Lu Ye pertama kali datang ke alam angin jernih, meskipun dia merasakan ada yang salah dengan alam ini, dia tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Inilah alasannya. Pada saat ini, telur binatang pemakan dunia akan menetas, dan keributannya terlalu besar, jadi dia menyadarinya. Menurut catatan di Res Abyss Pavilion, bahkan jika dia meninggalkannya sendirian, dunia ini tidak akan mengalami terlalu banyak bencana. Paling-paling, itu akan kehilangan sebagian dari fondasinya. Setelah keturunan binatang pemakan dunia menetas, secara alami ia akan meninggalkan dunia ini. Dapat dikatakan bahwa binatang pemakan dunia adalah musuh alami dari semua alam yang tidak cukup kuat. Fondasi yang dimakan oleh binatang pemakan dunia kemungkinan besar akan memakan waktu ratusan atau ribuan tahun untuk terakumulasi. Kali ini, Lu Ye bisa membiarkannya, tapi bagaimana dengan lain kali? Bagaimana jika binatang pemakan dunia menargetkan 9 prefektur atau alam bawahannya setelah dewasa? Oleh karena itu, di langit berbintang ini, tidak peduli kultivator ras manapun, jika mereka bertemu dengan binatang pemakan dunia, mereka akan membunuhnya untuk mencegah reproduksinya menghambat pertumbuhan alam di galaksi mereka. Selain itu, dibandingkan dengan monster bintang lainnya, inti kristal World Eater Beast sangat berharga. Itu jauh lebih berharga daripada inti kristal dari monster bintang biasa. Lu Ye dapat merasakan bahwa binatang pemakan dunia di dalam telur telah terbentuk dan akan menetas. Seolah merasakan permusuhannya, binatang pemakan dunia di dalam telur berputar dengan gelisah. Itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meremas kulit telur, menyebabkan retakan muncul di kulit telur. Saat Lu Ye sedang mengamati telur binatang pemakan dunia, di luar alam angin jernih, sebuah perahu bintang perlahan terbang menuju alam ini. Kapal bintang ini ukurannya tidak kecil. Itu memiliki 2 lantai dan 4 kata besar terukir di lambung kapal bintang. Itu adalah dunia King Li Dao. Ini jelas merupakan kapal bintang dunia King Li Dao. 3 sosok berdiri di geladak, 2 pria dan 1 wanita. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang memiliki kultivasi alam konstelasi tahap akhir. Pria dan wanita lainnya lebih muda dan hanya memiliki kultivasi alam konstelasi tahap menengah. Mereka bertiga berasal dari dunia King Li Dao. Mereka adalah kultivator yang datang ke alam angin jernih untuk menerima benih kultivasi. Mereka berasal dari salah satu dari 3 kekuatan teratas dunia King Li Dao. Mereka tiba 1 hari lebih awal. Persaingan akbar di alam angin jernih belum berakhir. Namun, ini bukan masalah. Sulit untuk benar-benar memahami waktu yang tepat saat bepergian di langit berbintang. Ini alam angin jernih. Kultivator wanita memandang dunia di depannya dengan ekspresi ingin tahu. Meskipun dia telah mengetahui tentang alam angin jernih dan keberadaan alam lain sejak dia berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia melihat alam yang begitu penuh vitalitas. Alam yang dia lihat sebelumnya pada dasarnya adalah bintang sunyi atau bintang mati. Saudari muda Tang, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Kultivator alam konstelasi tingkat menengah yang berdiri di samping kultivator wanita tersenyum tipis. Meskipun alam angin jernih adalah alam kecil dan tidak memiliki fondasi yang kuat, ia memiliki pesona uniknya sendiri. Karena kamu di sini, kamu harus memperhatikannya dengan baik. Kultivator wanita itu tersenyum. Ini memang pertama kalinya saya di sini. Namun, sebelum saya datang, kakak senior Li bercerita banyak tentang alam angin jernih. Oleh karena itu, saya cukup akrab dengan tempat ini. Kakak senior Li yang dia bicarakan berasal dari alam angin jernih. 300 tahun yang lalu, dia dibawa ke dunia King Li Dao dan memasuki sektenya untuk berkultivasi. Sekarang, dia sudah menjadi kultivator Constellation Realm tahap akhir dengan potensi luar biasa.
Masih ada beberapa orang seperti kakak senior Li di dunia King Li Dao. Mereka semua tersebar di antara sekte-sekte besar. Ketika mereka berdua sedang berbicara, pria parubaya yang menjadi pemimpin tetap diam. Ketika mereka berdua selesai, dia berkata, aturan kompetisi besar alam angin jernih ditetapkan oleh leluhur Jade Moon hampir 1000 tahun yang lalu. Tidak peduli senior brother atau senior sister mana yang Anda terima sebelum datang ke sini, kami hanya akan menerima Anda berdasarkan hasil kompetisi. Tidak boleh ada hubungan pribadi. Apakah Anda mengerti? Ada juga perasaan di dunia kultivasi. Para kultivator yang pernah dibawa ke dunia King Li Dao dan memiliki kultivasi yang luar biasa sekarang peduli dengan sekte lama mereka di alam angin jernih. Itu normal bagi mereka untuk membawa beberapa orang ke dunia King Li Dao. Namun, ini tidak bisa dijadikan preseden. Kalau tidak, jika semua orang membawa orang ke dunia King Li Dao secara pribadi, mereka akan kehilangan niat awal untuk memilih bakat dari dunia yang lebih rendah. Justru karena pertimbangan inilah para kultivator yang datang untuk menerima mereka semua berasal dari dunia King Li Dao. Ini untuk mencegah pilih kasih. Dimengerti, kakak senior Zhou. Keduanya menjawab serempak. Kakak senior Zhou hendak mengatakan sesuatu lagi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat ke suatu arah. Dia berteriak, siapa kamu, iblis? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Di tengah telapak tangannya, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan dua ahli tingkat menengah Constellation Realm. Ketika mereka secara naluriah melihat ke atas, mereka melihat ekor yang tebal dan panjang muncul dengan menakutkan di mana cahaya keemasan bersinar, dan tanpa suara melingkar ke arah kapal planet tempat mereka berada. Mereka berdua terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka akan menghadapi serangan di sini. Jika kakak senior Zhou tidak cukup waspada untuk menyadarinya sebelumnya, mereka mungkin telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Ekor itu bukan ekor biasa. Ekor tebal dan panjang tiba-tiba menyebar dalam bentuk kipas, seolah berubah menjadi ekor ikan. Ekor ikan menamparkan keras. Serangan tergesa-gesa kakak senior Zhou tersebar, dan kapal planet itu bergetar hebat akibat benturan itu. Dua kultivator konstelasi tingkat menengah hendak membantu ketika kakak senior Zhou berseru. Hati-hati, ada lebih dari satu. Begitu dia selesai berbicara, ekor lain muncul dengan aneh. Ternyata ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya. Sekali lagi, itu menamparkan kapal planet. Pada saat ini, 3 orang dari King Li Dao akhirnya melihat apa yang menyerang mereka. Mereka adalah 2 binatang bintang yang tampak seperti sinar. Mereka besar dan rata, dengan mulut ganas di perut mereka. Taring mereka saling silang, dan mereka memiliki ekor panjang di punggung mereka. Mereka tampak seperti naga raksasa. Kakak senior Zhou lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas. Sekilas dia mengenali 2 monster bintang itu. Dia berseru, binatang pemakan alam. Dan mereka adalah 2 binatang pemakan alam konstelasi tahap akhir. Dia segera tahu bahwa mereka dalam masalah besar kali ini. Jika itu adalah monster bintang biasa, seorang kultivator tidak perlu takut jika mereka bertarung melawan seseorang dengan level yang sama. Namun, binatang pemakan dunia berbeda. Itu memiliki kemampuan untuk terus berubah antara ilusi dan kenyataan. Sebelumnya, para kultivator gagal mendeteksi keberadaannya karena binatang pemakan dunia berada dalam keadaan ilusi. Itu tidak terlihat dengan kasat mata dan tidak dapat dilukai dengan cara biasa. Meskipun dia kuat, sudah sulit baginya untuk berurusan dengan satu Realm Eater Beast. Bahkan jika 2 lainnya bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan monster pemakan alam lainnya. Yang membuatnya bingung adalah mengapa Realm Eater Beast muncul di sini. Tampaknya baik Realm Eater Beast sedang bersiap untuk bertelur di sini, atau mereka sudah bertelur. Sekarang keturunan mereka telah menetas, mereka datang untuk menyambut keturunan mereka. 1564. Kemungkinan besar yang terakhir adalah kasusnya. Kakak senior Zhou menilai di dalam hatinya. Jika kedua binatang pemakan dunia ini hanya ada di sini untuk bertelur, mereka mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Binatang pemakan dunia bukanlah binatang bintang yang kejam, kecuali mereka melindungi keturunan mereka. Dengan kata lain, keturunan mereka sedang mengerami di alam angin jernih, itulah sebabnya mereka menghalangi masuknya mereka. Kakak senior Zhou berteriak, saya akan memancing yang besar dulu, lalu saya akan memikirkan cara untuk mendukung Anda. Tunggu sebentar, dia juga seorang veteran dalam pertempuran, jadi dia langsung memikirkan rencana untuk mengalahkan musuh. Satu-satunya cara untuk mengalahkan satu binatang pemakan dunia adalah jika mereka bertiga bekerja sama. Oleh karena itu, mereka harus memancingnya terlebih dahulu. Saat pertempuran dimulai, karena cukup dekat dengan alam angin jernih, suara gemuruh segera menyebar ke alam. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya di alam tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mendongak tapi tidak bisa melihat petunjuk apapun. Hanya ada kilatan cahaya yang menembus langit seperti guntur. Di magma inti bumi, Lu Ye melihat binatang pemakan dunia yang akan menetas dan perlahan mengeluarkan pansan saber.
Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika binatang pemakan dunia kecil menetas, orang tuanya pasti akan datang untuk mengambilnya tepat waktu. Oleh karena itu, jika tebakannya benar, mungkin ada dua monster pemakan dunia besar yang menunggu di luar alam angin jernih. Hampir pada saat yang sama ketika Lu Ye mengeluarkan Pan San Saber, telur dari World Eater Beast tiba-tiba pecah. Kemudian, sesosok bergegas keluar dan menerkam Lu Ye. Jelas, binatang pemakan dunia yang baru menetas telah merasakan sesuatu dan secara naluriah menyerang lebih dulu. Namun, itu baru saja menetas, jadi auranya paling banyak setara dengan seorang kultivator True Lake Realm. Bahkan jika itu menyerang dengan keras, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Lu Ye karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan tebasan pedangnya, binatang pelahap dunia kecil itu terbelah menjadi dua. Lu Ye menyingkirkan pedangnya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil inti kristal dari mayat kecil monster pemakan dunia. Dia merenung sejenak dan mengangkat alisnya. Seperti yang dikatakan rumor, inti kristal dari monster pemakan dunia benar-benar berbeda dari inti kristal monster bintang biasa. Energi yang terkandung dalam inti kristal ini hampir sama dengan fondasi sebuah alam. Lagi pula, binatang pemakan dunia bisa menetas karena menelan dasar alam. Dengan kata lain, jika inti kristal dipatahkan dan energi dilepaskan, fondasi alam dapat ditingkatkan. Lu Ye berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menghancurkan inti kristal. Meskipun dia bisa membawa inti kristal ini kembali ke 9 prefektur dan membiarkan Xiao Jiu melahapnya untuk menguntungkan 9 prefektur, benda ini adalah kondensasi dari fondasi alam angin jernih. Tidak mudah untuk membawanya pergi, jangan sampai menunda perkembangan alam ini selama ratusan atau ribuan tahun. Hampir pada saat Lu Ye menghancurkan Crystal Core, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat lemah datang dari atas kepalanya. Sekarang dia berada di inti bumi, dia masih bisa merasakan fluktuasi energi. Itu jelas luar biasa. Dia segera mengerti bahwa orang tua dari binatang pemakan dunia kecil pasti telah datang. Dengan dorongan kekuatan spiritualnya, dia buru-buru keluar. Dia diam-diam kesal karena dia lupa meninggalkan Imperial Equipment di luar sebelum masuk. Jika tidak, dia hanya perlu membuat Void Spirit Rune untuk kembali, dan tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Ketika dia muncul dari jurang, dia langsung melihat Su Yue yang sedang menunggu di sini, mendongak dengan wajah penuh keterkejutan. Su Yue bukan satu-satunya yang melihat ke atas. Pada saat ini, hampir semua orang di Kulwin Realm sedang menonton pemandangan yang luar biasa ini. Di langit, ada makhluk yang tampak seperti sinar raksasa yang bergerak dengan gila-gilaan. Di kiri dan kanan sinar ini, ada dua sosok yang terjerat erat dengannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Makhluk seperti ikan pari ini dan kedua sosok itu tiba-tiba berjuang menuju alam angin sejuk. Pertarungan mereka menghancurkan bumi, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Namun segera, para kultivator alam angin sejuk menyadari bahwa orang yang melawan ikan pari pastilah seorang kultivator hebat dari alam atas. Tidak ada yang akan muncul saat ini kecuali seorang kultivator hebat dari alam atas. Tapi yang membuat mereka merasa putus asa adalah bahwa dua kultivator hebat dari alam atas telah menunjukkan kemampuan misterius mereka, tetapi mereka masih belum bisa menandingi makhluk ikan pari. Dua kultivator hebat dari alam atas, satu laki-laki dan satu perempuan, tidak diragukan lagi telah menggunakan semua kekuatan mereka, tetapi mereka berdua mengeluarkan banyak darah. Sun Ye dan Tang Xiaoyue juga putus asa. Sebelumnya, mereka telah mengikuti instruksi senior Brother Zhou Dingtian dan bergabung untuk melawan World Devouring Beast. Mereka ingin mengulur waktu dan menunggu kakak senior Zhou kembali sehingga mereka dapat bergabung. Tapi pada akhirnya, World Devouring Beast menjadi gila dan tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung, bergegas menuju Kulwin Realm. Secara alami, mereka berdua tidak tahu bahwa World Devouring Beast tiba-tiba menjadi mudah tersinggung karena merasakan keturunannya telah terbunuh. Jika mereka hanya melawan binatang itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika mereka ingin menghentikan binatang pemakan dunia yang kejam ini, itu di luar kemampuan mereka. Setelah bertarung dengan paksa beberapa kali, napas mereka menjadi kacau dan darah mereka mendidih. Kakak Sun, kita tidak bisa menghentikannya. Tang Xiaoyue mengaktifkan salah satu spirit treasure-nya. Itu adalah spirit tracer seperti sapu tangan yang menempel di tubuh World Devouring Beast. Itu awalnya memiliki kekuatan penekan dari sebuah gunung, tetapi di bawah perlawanan keras dari binatang pemakan dunia, cahaya pada spirit tracer seperti sapu tangan mulai redup. Itu mungkin akan pecah dalam beberapa saat. Kening Sun Ye berkeringat. Dia tahu bahwa ada yang salah dengan World Devouring Beast. Jika dia dan Tang Xiaoyue mundur sekarang, mereka mungkin akan baik-baik saja. Tetapi jika binatang bintang seperti itu menyerbu ke alam angin sejuk, sulit untuk mengatakan berapa banyak korban yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia memanggil Spirit Tracer Martil yang sangat besar. Memegangnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, dia menghancurkannya di World Devouring Beast dengan kekuatan gunung. Energi spiritualnya mengalir deras ke dalam Spirit Tracer.
Para kultivator alam angin sejuk melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Martil tiba-tiba menjadi sebesar gunung. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dihancurkan dengan keras. Melihat martil akan berhasil, Tang Xiaoyue memuntahkan seteguk darah. Spirit Tracer seperti sapu tangan yang menempel di tubuh World Devouring Beast benar-benar redup dan berubah menjadi bubuk. The World Devouring Beast, yang tidak lagi ditahan, mengayunkan ekornya dan membanting keras ke bayangan palu raksasa. Saat palu raksasa itu runtuh, Sun Ye juga terlempar. Siapa yang tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. World Devouring Beast jelas telah kehilangan akal sehatnya. Tubuhnya yang rata mengejar Sun Ye yang terbang. Mulut besar di perutnya terbuka dan tertutup dengan ganas. Kultivator alam angin sejuk yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Mereka tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Tang Xiaoyue juga berseru, "Kakak Sun." Sun Ye hanya merasa kedinginan. Melihat bencana besar akan terjadi, dia ingin menghindar. Namun, pukulan tadi telah melumpuhkan seluruh tubuhnya. Energi spiritualnya sangat tersebar. Bagaimana dia masih bisa bergerak? Tepat ketika dia berpikir bahwa dia pasti akan mati, dia melihat aliran cahaya dari sudut matanya mengalir ke arahnya. Kecepatannya di luar imajinasinya. Dia tidak melihat dengan jelas apa itu. Dia hanya melihat aliran cahaya melewati monster pemakan dunia yang marah dan melewatinya. Samar-samar, ada kilatan cahaya pedang. Saat berikutnya, mata Sun Ye membelalak. Semua kultivator alam angin sejuk yang menonton adegan ini melebarkan mata mereka. Untuk beberapa alasan, tubuh monster pemakan dunia yang ganas itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Potongannya rapi dan rapi. Darah tumpah ke langit dan vitalitasnya langsung dimusnahkan. Seluruh dunia terdiam saat ini. Di samping jurang, hati Zhu Yue hendak melompat keluar dari dadanya. Tatapannya mengikuti aliran cahaya yang baru saja keluar dari sisinya sampai berhenti bergerak. Tidak ada yang tahu aliran cahaya apa itu. Hanya dia yang tahu bahwa itu adalah kultivator hebat yang tidak diketahui asalnya yang melewati alam ini. Tapi, bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka berdua adalah kultivator hebat dari dunia King Li Dao. Bahkan ketika mereka bergabung, mereka masih dikalahkan oleh makhluk ikan pari dan hampir kehilangan nyawa. Namun, kultivator hebat yang telah menyelamatkannya ini telah membunuh makhluk ikan pari hanya dengan pukulan ringan. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia melakukannya. Menatap Sun Ye yang terengah-engah dan berdebar-debar, Lu Ye berpikir bahwa dia belum terlambat. Ketika dia melihat Sun Ye berada dalam situasi yang buruk, dia buru-buru melakukan teknik untuk membantu tepat waktu. Kalau tidak, itu sudah terlambat. Saat ini, Sun Ye dan Tang Xiaoyue di sisi lain sedang menatap Lu Ye. Mereka kaget dan bersyukur. Mereka terkejut karena selain mereka, ada konstelasi lain di alam angin sejuk. Dari mana orang ini berasal? Dia tidak terlihat seperti seorang kultivator dari dunia King Li Dao. Mereka terkejut karena mereka semua adalah konstelasi, tetapi kekuatan orang ini agak terlalu menakutkan. Mereka tidak berterima kasih selain fakta bahwa Lu Ye telah menyelamatkan hidup mereka. Apalagi, sepertinya Lu Ye tidak punya niat buruk. Memikirkannya, Sun Ye buru-buru menangkupkan tangannya. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Lu Ye mengangguk. Tidak apa, dia juga bisa melihat bahwa mereka berdua benar-benar dapat mengabaikan pelahap dunia, tetapi mereka berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Jelas, mereka tidak ingin pelahap dunia bergegas ke domain tersebut dan menyebabkan korban jiwa di domain ini. Pada akhirnya, pemakan dunia sangat marah karena dia. Dia bertanya lagi, hanya satu. Menurut catatan di Pavilion Xiyuan, jika Realm Eater datang untuk mengambil keturunannya, ia akan datang berpasangan. Tidak masuk akal bahwa hanya ada satu di sini. Sun Ye buru-buru berkata, "Kakak Zhou memancing yang lain pergi. Kakak Zhou mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tolong bantu." Lu Ye tiba-tiba menyadari, dan dalam sekejap, dia menembak ke arah langit. Setelah dia pergi, Tang Xiaoyue perlahan terbang untuk bergabung dengan Sun Ye. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti berasal dari kerajaan Keonggiok. Fondasi kerajaan Keonggiok benar-benar kuat. Dunia King Li Dao kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Sun Ye menghela nafas dan tampak sedikit kecewa. Tapi aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Tang Xiaoyue tampak khawatir. Berbicara secara logis, ini adalah ranah bawahan dari dunia King Li Dao. Levelnya tidak tinggi dan tidak menarik bagi para kultivator konstelasi. Munculnya konstelasi kerajaan Keonggiok di sini membuat orang bertanya-tanya. Jika kerajaan Keonggiok menginginkan dunia ini, dunia King Li Dao tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan mereka. Di sisi lain, Lu Ye bergegas ke domain dekat alam Clearwind. Dia segera melihat seseorang bertarung melawan World Eater yang lebih besar. Namun, sepertinya orang itu bukan tandingan pelahap dunia. Meskipun pemakan dunia tidak sekuat Jademun, itu tidak diragukan lagi lebih besar dan lebih kuat dari yang baru saja dia bunuh. Orang itu adalah seorang pria parubaya yang berada di tahap konstelasi akhir.
Dia seharusnya yang disebut kakak senior Zhou. 1565. Saat ini, Zhou Dingtian diam-diam mengeluh. Dia awalnya ingin memimpin binatang pemakan dunia lebih jauh dan kemudian kembali untuk bergabung dengan dua rasi bintang di alam ini untuk membunuh musuh. Namun, dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Selain itu, pihak lain tiba-tiba menjadi marah dan bergegas menuju alam angin jernih. Dia sudah agak tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan cara ini, dia akan mendekati Clearwind Realm. Tiba-tiba, ada fluktuasi kekuatan spiritual yang dengan cepat mendekat dari arah alam angin jernih. Yang mengejutkan Zhou Dingtian adalah aura orang yang datang sangat asing. Dia mencuri pandang ke arah itu dan melihat seorang pemuda asing berubah menjadi aliran cahaya dan mendekat dengan pedang. Zhou Dingtian bingung sejenak, siapa orang ini? Mengapa dia berada di alam angin jernih? Dia langsung sangat gembira karena tidak peduli apapun latar belakang orang ini, dia tetaplah seorang kultivator manusia dan seseorang yang bisa dia ajak berkomunikasi. Dia segera berteriak, rekan Taois, tolong datang dan bantu. Oke, Lu Ye menanggapi. Sosoknya sudah menerkam di depan World Eater Beast. Dia dengan mudah menghindari serangan pihak lain dan memutar pedang di tangannya seperti bulan sabit. Zhou Dingtian tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak karena dia terkejut menyadari bahwa jika pedang ini menebasnya, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Kemudian, sosoknya berhenti. Kelopak matanya berkedut saat dia melihat binatang pemakan dunia yang awalnya marah. Dia dengan jelas melihat ekspresi ngeri di mata World Eater Beast. Tubuhnya yang besar membeku karena suatu alasan. Kemudian, garis darah muncul di tengah tubuhnya. Tubuhnya yang rata terbelah menjadi dua begitu saja. Zhou Dingtian benar-benar tercengang dan hampir tidak percaya. Setelah tertegun beberapa saat, dia memastikan bahwa binatang pelahap dunia yang tidak bisa dia hentikan sama sekali sebenarnya dipotong menjadi dua oleh pedang. Dia memandang Lu Ye dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuh Lu Ye. Dia menegaskan bahwa itu hanya pada tingkat alam konstelasi akhir. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Lu Ye sudah tiba di depan mayat monster pemakan dunia dengan pedangnya. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan inti kristal seukuran kepalan tangan dari mayat besar itu. Dia menghancurkan inti kristal dari binatang pemakan dunia kecil di bawah magma, mengisi kembali fondasi alam angin jernih yang hilang. Namun, dia ingin mempertahankan inti kristal monster pemakan dunia yang besar. Benda ini tidak murah. Dia bisa membawanya kembali ke 9 prefektur dan memberikannya kepada Xiao Jiu. Dia telah mengeluarkan inti kristal dari binatang pemakan dunia yang dia bunuh di alam angin jernih. Rekan Taois, apakah kamu baik-baik saja? Lu Ye memandang Zhou Dingtian yang masih linglung. Zhou Dingtian sadar kembali dan dengan cepat berkata, saya baik-baik saja. Terima kasih atas bantuan Anda. Tiba-tiba, dia teringat. Oh, benar, ada satu lagi di wilayah yang dibatasi. Jangan khawatir, rekan Taois. Yang itu sudah mati. Lu Ye menghibur. Baru saat itulah Zhou Dingtian santai. Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Orang itu datang dari zona dunia. Jika dia bisa membunuh pemakan dunia di sisinya dengan satu serangan pedang, maka yang ada di zona alam tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, rekan Taois, saudara bela diri junior dan adik bela diri junior Anda tampaknya terluka parah. Rekan Taois, sebaiknya Anda melihatnya. Hati Zhou Dingtian menegang saat mendengar ini. Dia buru-buru terbang ke domain yang dibatasi. Setelah terbang beberapa saat, dia berbalik dan berkata, jika tidak ada yang mendesak, temanku, tolong jangan terburu-buru pergi. Setelah kita selesai dengan urusan di dunia ini, kita akan membawa adik laki-laki kita dan saudara perempuan untuk berterima kasih. Lu Ye sedikit mengangguk, tidak perlu terburu-buru. Dia sedang menunggu orang-orang dari dunia Taois King Li datang. Sekarang mereka ada di sini, tentu saja dia tidak akan pergi saat ini. Zhou Dingtian dan Lu Ye kembali ke alam angin jernih satu demi satu. Yang pertama pergi mencari adik-adiknya yang terluka, sementara Lu Ye langsung kembali ke Clearwind City. Di Clearwind City, ada kegemparan besar. Banyak kultivator melihat pertempuran yang mengejutkan di langit dengan jelas. Namun, kultivator tingkat tertinggi di alam ini hanya ada di True Lake Realm. Karenanya, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu bahwa beberapa kultivator dari alam atas tampaknya terluka, dan beberapa dari mereka menunjukkan kekuatan mereka dan membunuh binatang buas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua orang membicarakannya, tetapi mereka tidak bisa sampai pada kesimpulan. Lu Ye menemukan Li Sang dan Yaya. Orang dewasa dan anak itu masih berkeliaran, terlihat sangat bersemangat. Ketika Lu Ye menemukan mereka, Li Sang membawa Yaya ke kedai teh untuk makan makanan lezat yang unik di dunia ini. Mulut Yaya penuh dengan minyak dan Li Sang menyeka mulutnya. Kamu menjadi pusat perhatian. Li Sang meliriknya dan bercanda. Sejak kita bertemu, kita tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Lu Ye bermain dengan dua inti kristal pemakan dunia di tangannya, merasakan energi misterius yang terkandung di dalamnya.
Dia samar-samar merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Yaya memegang mangkuk dan menggunakan sendok untuk menyendok sesuatu seperti bola nasi ketan dan membawanya ke mulut Lu Ye. Ayah, ini enak. Lu Ye makan satu dan ternyata enak. Dia memanggil pelayan dan menyajikan mangkuk lain. Dia mencicipinya dengan hati-hati. Bahkan ada pendongeng dan penyanyi opera di kedai teh. Itu sangat hidup. Di malam hari, 3 orang masuk ke kedai teh kecil dan langsung pergi ke tempat Lu Ye berada. Pemimpinnya, Zhou Dingtian, memegang tinjunya dan membungkuk. Saya Zhou Dingtian dari Istana Bela Diri Ilahi dari dunia Taois King Li. Salam, rekan kultivator. Pria dan wanita di belakangnya juga memberi hormat dan memperkenalkan diri satu demi satu. Sun Ye berasal dari Gunung Baimang, dan Tang Xiaoyue berasal dari Kolam Bunga Hijau. Kolam Bunga Hijau, Gunung Baimang, dan Istana Bela Diri Ilahi adalah 3 sekte teratas dari dunia Taois King Li. Masing-masing dari mereka memiliki jademun yang bertanggung jawab. Namun, setelah kejadian mengejutkan beberapa tahun yang lalu, hanya Wu Zuo dari Istana Bela Diri Ilahi yang tersisa. Qin Yuandai dari Gunung Baimang meninggal di suatu tempat, dan Tang Jun dari Kolam Bunga Hijau hilang. Dapat dikatakan bahwa ketika berita menyebar tahun itu, seluruh dunia Taois King Li berkecil hati. Banyak orang menduga bahwa Jadekons Realem yang melakukannya karena satu-satunya dunia besar yang mereka tahu adalah Jadekons, dan Jadekons memiliki kekuatan seperti itu. Sayangnya, tidak ada yang berani bertanya. Sekarang Zhou Dingtian dan yang lainnya bertemu Lu Ye di sini, mereka mengira dia adalah seorang kultivator dari Jadekons. Bahkan jika dia telah menyelamatkan hidup mereka sebelumnya, mereka tidak bisa tidak waspada. Namun, bantuan tetaplah bantuan. Bagaimanapun, mereka harus berterima kasih padanya secara langsung dan mencari tahu niat Lu Ye pada saat yang bersamaan. Setelah mendengar mereka bertiga memperkenalkan diri, Lu Ye mau tidak mau menatap Tang Xiaoyue. Nama belakang wanita ini adalah Tang, dan dia berasal dari Kolam Bunga Hijau. Jika dia tidak salah, dia seharusnya menjadi salah satu keturunan Tang Jun. Orang tua itu telah hidup selama ribuan tahun. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, tetapi dia seharusnya tidak memiliki masalah memiliki banyak keturunan. Dia berdiri dan membungkuk. Lu Ye dari 9 surga. 9 surga. Zhou Dingtian tertegun. Ketika dia menemukan Sun Ye dan Tang Xiaoyue, dia mendengar bahwa mereka menebak bahwa Lu Ye adalah seorang kultivator dari Jadekons, jadi dia juga berpikir demikian. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ye bukan seorang kultivator Jadekons, tetapi berasal dari tempat yang disebut alam 9 surga. Mereka bertiga saling memandang dan melihat kebingungan di mata masing-masing. Tidak ada yang pernah mendengar tentang alam 9 surga. Saudaraku, apakah kamu dari galaksi lain? Tanya Zhou Dingtian. Lu Ye menggelengkan kepalanya. 9 surga ada di Jadekons. Tidak aneh jika kamu belum pernah mendengarnya, karena alam 9 surga menjadi dunia besar kurang dari 10 tahun yang lalu. Jadi begitu, Zhou Dingtian tercerahkan. Jika itu adalah dunia besar yang baru terbentuk, maka itu mungkin. Meskipun mereka adalah konstelasi, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka tahu segalanya tentang Jadekons galaksi. Ada terlalu banyak tempat yang belum mereka jelajahi. Tang Xiaoyue bingung. Saudaraku, kamu mengatakan bahwa alam 9 surga menjadi dunia besar kurang dari 10 tahun yang lalu, tetapi aku melihat bahwa kultivasimu sudah pada tahap akhir konstelasi. Berbicara secara logis, alam yang baru terbentuk seharusnya tidak mampu memelihara konstelasi kurang dari 10 tahun. Bahkan jika kekuatan mereka tumbuh, seharusnya tidak tumbuh begitu cepat. Kultivasi Lu Ye dan apa yang dia katakan jelas saling bertentangan. Saya tidak berkultivasi di 9 langit. Saya pergi ke tempat lain tahun ini, jadi saya bisa meningkat begitu cepat. Lu Ye dengan santai menjelaskan. Zhou Dingtian dan yang lainnya masih bertanya-tanya tempat seperti apa yang memungkinkan kultivasi seseorang meningkat begitu cepat. Kemudian, mereka mendengar Lu Ye berkata, "Saudari muda, kamu adalah keturunan kakak Tang Jun, kan?" Tang Xiaoyue tercengang dan menatap Lu Ye dengan curiga. "Saudaraku, kamu tahu leluhur besar." Lu Ye mengangguk. "Terima kasih kepada saudara Tang, kami menjadi teman terlepas dari perbedaan usia kami. Saya telah bersama saudara Tang selama ini." Mata Tang Xiaoyue tiba-tiba cerah. Dia bertanya dengan cemas, "Saudaraku, di mana leluhur agungku? Apakah dia baik-baik saja?" Kolam Bunga Hijau selalu tahu bahwa Tang Jun masih hidup karena lampu jiwanya tidak padam. Namun, mereka tidak tahu di mana dia berada. Bahkan jika mereka menebak bahwa Tang Jun di penjara di dunia Keonggiok, mereka tidak berani memverifikasinya. Sekarang dia mendengar kata-kata Lu Ye, Tang Xiaoyue tiba-tiba menyadari bahwa tebakan sektenya salah. Leluhur hebat tidak berada di dunia Keonggiok sekarang, tetapi di tempat yang tidak mereka ketahui. Kakak Tang baik-baik saja. Bahkan umurnya bertambah. Dia menjalani kehidupan yang nyaman setiap hari. Kamu tidak perlu khawatir. Tang Xiaoyue menghela nafas lega. Itu hebat. Tang Jun adalah jangkar kolam bunga hijau.
Selama kepergiannya, kolam bunga hijau bisa dikatakan dalam keadaan panik. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Tang Jun belum mati dan umurnya telah meningkat, kekhawatiran mereka sirna. Tang Xiaoyue tidak sabar untuk kembali ke dunia King Li Dao dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di kolam bunga hijau. Setelah tenang, Tang Xiaoyue berkata, "Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku di mana leluhur agung? Bagaimana saya bisa menemukannya? Lokasi broter Tang Jun saat ini sangat jauh. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan dapat menemukannya." Mendengar ini, ekspresi Tang Xiaoyue menjadi gelap. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. "Namun, saya di sini untuk membawa beberapa kultivator bersama saya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengunjungi rekan Taois Wu Zuwu. Saya harus menyusahkan kalian bertiga untuk memimpin." Zhou Dingtian merenung sejenak dan berkata, "Saudaraku, kamu bisa berkunjung ke Hall Master. Namun, butuh beberapa waktu untuk sampai ke King Li Dao World." "Tidak masalah, aku bisa menunggu. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Karena mereka telah kembali ke galaksi mereka, tidak butuh waktu lama untuk sampai ke dunia King Li Dao." Setelah itu, Zhou Dingtian dengan hangat mengundang Lu Ye untuk tinggal di Istana Greenlee. Lu Ye mengikuti petunjuk tuan rumah. Istana Greenlee secara khusus dibangun oleh Clearwind Realm sebagai tempat istirahat para kultivator besar dunia atas. Itu hanya dibuka sekali setiap 10 tahun. Biasanya, tidak ada yang diizinkan mendekat. Ketika dibuka, para pelayan yang dipilih di istana semuanya adalah murid perempuan paling cantik dan luar biasa dari berbagai sekte. Dapat dikatakan bahwa istana ini telah mengumpulkan kultivator wanita terbaik di alam angin jernih selama 10 tahun terakhir.